Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan Setia Novanto serta 3 orang mantan pimpinan dan anggota Komisi 2 periode DPR, maksud kami periode 2009-2014. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gadis Bianca langsung dari Gedung KPK Jakarta. Gadis, siapa saja yang memenuhi panggilan KPK hari ini dan apakah pemeriksaan masih berlangsung? Afi, 3 orang mantan anggota DPR periode 2009-2014 yang hadir menjalani pemeriksaan, yakni ialah Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai PKS, Khotibul Umum, dan Jafar Hafsah, dan ketiganya sudah selesai menjalani pemeriksaan. Namun memang sebenarnya pihak KPK ini hari ini memanggil atau menjadwalkan 5 orang saksi mantan anggota DPR. Selain itu, selain 3 orang yang hadir, ya ini adalah Ketua DPR Setia Novanto dan juga Mirwan Amir. Namun dari konfirmasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK, memang betul bahwa Ketua DPR Setia Novanto ini sakit dan suratnya sudah diterima oleh pihak KPK. 3 orang yang sudah selesai menjalani pemeriksaan, yakni Jafar Hafsah, tadi ketika keluar menjalani pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan hari ini hanyalah menyempurnakan berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukannya sebelumnya untuk tersangka Irman dan Sugiharto, dan ia pun menyangkal mengetahui sejumlah pertemuan yang berlangsung karena ia saat proses atau proyek IKTP ini berlangsung berada di Komisi 4 DPR dan bukan di Komisi 2. Sementara serupa seperti Jafar Hafsah, Jazuli Juwaini juga menyangkal mengetahui proses penganggaran dan tidak mengenal Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai pemegang proyek IKTP, dan ia mengaku bahwa ia berada di Komisi 8 DPR dan bukan di Komisi 2 DPR. Sementara Khotibul Umum saat keluar selesai menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada awak media, ia menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa ia menjelaskan proses penganggaran dari pembuatan nota kesepakatan hingga proses penganggaran di Banggar, namun ia menyangkal menerima uang dari proyek IKTP ini, padahal ketiganya disebutkan dalam dakwaan menerima sejumlah uang berupa uang dolar Amerika masing-masing dengan jumlah yang berbeda. Dan berikut pernyataan dari Jafar Hafsah ketika selesai menjalani pemeriksaan. Tidak, saya tidak pernah terlibat dari itu terkait, tidak ada. Karena saya dari Komisi 4, sedangkan program ini ada di Komisi 2. Oke? Itu hubungannya dengan Nasarudin sebagai bendahara umum saya. Afi? Gadis, dengan intensifnya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, apa saja sebetulnya yang tengah didalami oleh penyidik dalam kasus ini? Dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak KPK atau dari juru bicara KPK, memang dalam sepekan terakhir KPK intensif memanggil sejumlah mantan anggota DPR. Pendalaman dilakukan untuk mendalami sejumlah aliran dana dan juga proses pembahasan anggaran terkait dengan proyek IKTP di Komisi 2 DPR dan juga di Badan Anggaran DPR. Selain itu juga didalami mengenai pertemuan-pertemuan. Pertemuan yang dimaksud ialah Afi dalam sesuai dengan dakwaan Irman dan Sugiharto, pertemuan tahun 2010 di mana pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukannya rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi dari Kemendagri seperti Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, Irman sendiri, dan juga Mendagri Gamawan Fauzi. Sementara dari DPR ini hadir sejumlah anggota seperti Hairunman Harahap, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Ignatius Mulyono, dan sejumlah anggota lain, serta hadir pula Muhammad Nazarudin dan pengusaha Andi Narogong. Dan dalam pertemuan itu Mustoko Weni menyampaikan bahwa Andi Narogong nantinya akan menjadi pengusaha yang mengerjakan proyek IKTP, dan Mustoko juga menjamin Andi akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan pejabat di Kemendagri untuk proyek IKTP ini. Hal inilah yang terus didalami oleh pihak KPK dengan memanggil sejumlah anggota DPR yang memang sebelumnya sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan, namun tetap dipanggil untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Untuk sementara demikian, Afiani, kembali ke Anda di studio. Gadis Bianca melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.
Kasus yang kini tengah dihadapi oleh Haritanu. Sepanjang hari Kamis, Haritanu diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak perusahaan Mobile Aid. Jaksa Agung Prasetyo menyatakan yang diusut Kejaksaan Agung bukanlah masalah perpajakannya, melainkan dugaan adanya korupsi dalam restitusi pajak PT Mobile Aid yang diwarnai adanya transaksi fiktif senilai 80 miliar rupiah. Haritanu Sudibyo menjalani pemeriksaan selama sekitar 8,5 jam di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile Aid. CEO MNC Group dan Ketua Umum Partai Perindo ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan adanya transaksi fiktif senilai 80 miliar rupiah yang berpotensi merugikan negara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Armin Syah mengatakan pihaknya memeriksa Haritanu yang menjabat sebagai komisaris utama Mobile Aid saat terjadi transaksi fiktif antara PT Mobile Aid dengan PT Jaya Nusantara Komunikasi atau PT DNK. Menurut saksi dari Eliana, yaitu direkturnya DNK, bahwa uang untuk pembelian voucher tersebut adalah pembelian yang pura-pura, perusahaan mobil 8 atau melalui perusahaan Bakti Investasi. Itu ada dikirim uang 80 miliar. Uang tersebut modal buat PT DNK, seolah-olah dia membeli. Hanya kita dalami. Dan kita periksa Haritanu selaku komisaris dia di Mobil 8. Usai menjalani pemeriksaan, Haritanu menyatakan telah menjelaskan kepada pihak kejaksaan duduk persoalan Mobile Aid. Haritanu menyebut masalah Mobile Aid ini merupakan kasus perpajakan yang tidak bisa ditangani oleh kejaksaan. Mobile Aid dan kasus ini juga telah memenangkan pra-peradilan pada tanggal 29 November tahun 2016. Ya, di situ putusan daripada hakim pra-peradilan bahwa kasus ini merupakan ranah daripada perpajakan. Jadi bukan kewenangan daripada kejaksaan. Sementara itu, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan pihaknya hanya mengusut dugaan adanya korupsi dalam pengurusan restitusi pajak PT Mobile Aid. Prasetyo menegaskan Kejaksaan Agung tidak mengurus soal perpajakan, melainkan dugaan adanya unsur korupsi. Gugur yang pertama, dan sekarang kita juga sprendik baru, kita punya bukti-bukti kok. Ya, kita tentunya berjalan sudah bukti dan apa itu akunnya semuanya serba terukur. Tidak ada kita harus mencari-cari atau merekayasa. Yang ditangani oleh kejaksaan adalah masalah korupsinya. Ya, jadi bukan pajak yang ditangani. Kita sangat tahu pajak bukan menjadi kewenangan kejaksaan untuk menangani kasus itu. Nggak ada urusan pilkada. Nah, sebelum pilkada sudah ditangani kasus itu. Ya, ini kan selalu mencari-cari. Dikatakan jaksa tidak berwenang menangani kasus pajak. Bukan pajak yang ditangani. Ini sekarang pilkada lagi muncul. Dalam pengusutan kasus restitusi pajak PT Mobile Aid ini diwarnai kasus pengiriman SMS dari Haritanu ke Jaksa Yulianto. Haritanu kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah Jaksa Yulianto melaporkan ke Barreskrim Polri karena merasa terancam oleh SMS yang dikirim Haritanu. Tim Liputan, Metro TV. Ketat dan berlapis di bandara sebenarnya sudah menjadi prosedur standar demi keselamatan dan keamanan penerbangan. Namun tidak jarang para calon penumpang merasa risih dan bahkan bersikap arogan terhadap petugas keamanan bandara. Bersama pengamat penerbangan Arista Atmaji, saya akan mendiskusikan mengenai insiden yang terjadi di Bandara Samratulangi. Pak Arista, terima kasih sudah hadir bersama kami. Tadi sudah disebutkan informasi sebelumnya bahwa pelaku sudah dilaporkan dan dikenai ancaman pasal 352 KUHP. Hanya pasal KUHP saja. Menurut Anda gimana? Ya, kalau kita berbicara mengenai urusan hukum masih ada sih pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 penerbangan juga ada yang mengatur itu Itu kalau nggak salah pasal 332 kalau nggak salah, di mana ada kewajiban bawaan penumpang itu baik bagasi maupun hal-hal yang lainnya berupa yang mengandung logam itu memang harus diperiksa pada waktu proses X-ray oleh AFSEC di gate
terakhir sebelum Tapi Anda masuk sendiri setuju bahwa kasus ini akhirnya masuk ke ranah hukum? Itu dalam beberapa komentar saya di koran-koran maupun media online, saya menyarankan ya sebaiknya berdamai sajalah gitu kan, sambil kita evaluasi masing-masing. Jadi kalau saya melihat itu ibu itu marah tentu ada sebabnya, nggak mungkin dia marah segitu hebat ya. Kemungkinan juga cara menyuruhnya, cara menyapanya, atau kurang greeting ya, dari petugas APSEK ini kan kita bisa selidiki gitu kan. Nggak mungkin lah kalau ibu seorang istri itu tiba-tiba kehilangan loss control sampai segitu hebatnya. Pasti ada triggernya, ada pemicunya itu. Itu yang kita perlu selidiki, dan itu untuk kasus pembelajaran seluruh petugas aviation security di seluruh Indonesia, di bandara Indonesia. Saya sendiri juga sering mengalami terbangan. Mereka itu kan kurang greeting, ya kurang. Terus itu yang Bapak alami sendiri? Iya, itu yang saya alami sendiri. Mereka itu lebih seperti petugas tentara, melebihi tentaranya sendiri, galak gitu kadang-kadang. Bisa gitu. lebih ramai, Harusnya mereka itu orang sipil, jangan lupa mereka itu orang sipil. Gitu. Pak Arista, sebetulnya seberapa penting sih jam tangan ini dalam penerbangan sehingga harus melalui pemeriksaan menyeluruh lewat X-ray? Nah, ini ada dasarnya. Jadi pada waktu itu kan ada bom di WTC di New York itu tahun 11 September 2001. Nah, situlah mulai ada fobia. Jadi semua aturan keselamatan penerbangan banyak mengalami perubahan ya oleh Badan Keselamatan Penerbangan yang dinamakan ICAO. Nah, di situ mulai lebih ketat. Termasuk pintu pilot pesawat itu dikunci, tidak boleh sekarang dikunci itu aturannya. Nah, sejak ada pemboman itu memang diindikasikan ya itu kalau seperti jam tangan ya, seperti sabuk itu ya, itu dalamnya bisa diisi misalnya untuk sebagai remote, dia berfungsi sebagai remote untuk meledakan bom gitu kan. Itu salah satu bahayanya. Bahkan pensil pun sekarang bisa dia makanya ada alasan makanya itu jam tangan, iya, benda-benda logam lainnya harus melalui X-ray, dan itu wajib. Ya wajib, memang itu kan kita itu kan meratifikasi aturan dari ICAO, International Civil Airline Association. Itu harus dipatuhi. Nah, itu apakah seluruh bandara di Indonesia sudah menerapkan itu atau hanya bandara-bandara internasional saja? Enggak, seluruh. Bahkan saya pernah terbang di salah satu bandara kecil ya, itu di Kabupaten Luwu, Bangke, itu pun dia sudah menerapkan itu. Tapi kita tuh termasuk ketinggalan itu. Saya pernah di Arab 10 tahun yang lalu, bahkan mereka lebih ketat. Sepatu pun justru lepas ya, karena kan di sol sepatu itu kalau mau di insert dimasukin sebagai time detonator itu bisa juga permasalahannya penumpang tahu nggak ada aturan seperti itu. Menurut Anda sosialisasinya apakah sudah memadai? Kalau sosialisasi saya rasa ya memang belum maksimal. Tapi kan penumpang di bandara itu bisa lihat di depannya kan diberlakukan gitu semua. Kayak nggak ngerti pun pasti ikut-ikut kan. Masa di depannya ada 10 orang diperiksa, gesper suruh lepas, terus jam tangan suruh lepas, dia nggak mau lepas kan ya. Itu logical sense-nya kan nggak masuk akal gitu. Tapi kalau ibu ini kan saya lihat di Manado ini gate-nya pun ya, gate-nya itu cuma 2 atau 3, nggak banyak. Terus dia juga pada saat itu sudah kondisi udah last minute itu mau terbang. Artinya memang terburu-buru, takut ketinggalan pesawat. Tapi kan tidak bisa dijadikan alasan keterburu-buruan, tidak boleh mengendorkan standar keamanan. Iya, itu betul. Tapi kalau bicara kita hukum, ya udah kena pasal, ya udah selesai. Tapi kan ya itu akan terulang terus kan. Jadi sebaiknya ya terulang terus. Kenapa? Mungkin ada orang-orang yang penting, orang itu kan merasa cara ditegurnya kurang ramah, tanpa greeting, ya apa kasar, itu kan bisa aja emosinya meledak gitu kan. Berarti dan itu dari sisi petugas di bandara pun harus melakukan evaluasi. Saya rasa ya, yang saya tekankan itu mereka boleh ketat ya, boleh ketat, tapi jangan ketinggalan sisi hospitality-nya, ya, greeting-nya, karena matahama jangan lupa bahwa mereka itu orang sipil gitu loh, bukan militer gitu. Jadi seharusnya ya
jangan seperti orang militer lah, dan bukan keadaan darurat apa yang perang apa. Jadi saya rasa mungkin dalam kelas training awalnya itu perlu dimasukkan unsur pelajaran hospitality, customer service, ya itu saya rasa. Termasuk juga aturan yang terkait masalah bawaan penumpang barangkali ya Pak. Ya barangkali ini bisa jadi entry point juga untuk mengevaluasi itu, karena tidak sedikit misalnya besaran koper yang masuk ke dalam bagasi. Seperti tadi ada alasan keterburu-buruan, maka metal detektor sedikit dilonggarkan begitu. Apakah bisa jadi entry point untuk evaluasi seluruh bandara? Kalau itu saya lihat itu kalau bagasi lebih, kalau lolos di check-in counter, seharusnya di check-in bisa difilter. Itu nanti di boarding gate itu biasanya ada petugas di boarding gate, petugas airline itu bisa melihat secara kasat mata, oh ini berlebih. Dia akhirnya bagasi itu di label secara rush tag, secara mendadak itu masuk di bagasi, secara manual diangkat gitu. Itu sih banyak filternya juga. Untuk bagasi sih banyak filternya juga gitu. Artinya yang harus berbenah diri dan berevaluasi tidak hanya Samratulangi atau juga ke semua bandara. Iya, saya setuju itu. Semua bandara itu ya kalau saya boleh nitip pesan ya, petugas APSEC itu ya pertama mereka itu bukan orang militer. Kedua itu mungkin harus ada greetings, cara menegur. Saya rasa istri seorang panglima tinggi bisa meledak gitu, pasti dia ada triggernya, ada pemantiknya. Kenapa? Itu yang pasti kita lihat juga, jangan hanya ngelihat dari satu sisi. Dan saya menyarankan ya udahlah berdamai aja lah gitu kan, daripada repot lah gitu kan, daripada repot ini kan. Seberapa kurangnya Pak hospitality petugas kalau menurut Anda dan pengamatan Anda? Iya, mereka jarang greeting sih ya. Terus hampir mungkin dari 100 petugas kalau kasat mata ya, saya terbang kan sejak mulai tahun 81 ya. Saya ngalamin mungkin ya 90% itu ya nggak ada senyum, nggak ada greeting. Kalau nyuruh itu ya straightforward aja, langsung apa. Itu mungkin ya kalau orang-orang yang pejabat tinggi atau ya di Soekarno-Hatta beberapa bulan lalu juga kejadian juga itu, ditampol juga itu petugas APSEC-nya ya itu. Meskipun pemukulan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Kalau itu ya, kalau bicara hukum ya, kalau bicara hukum AMSIK ya udah kena pasal ini. Tapi ya daripada disorot terus atau ya repot dua-duanya lah. Kalau urusan pidana kan repot dua-duanya. Ya udah berdamai aja lah kalau saran saya sih. Oke, sebaiknya apakah ada langkah lain yang diambil Pak selain evaluasi lalu juga tidak memasuki ranah hukum gitu? Apakah perlu ditambah misalnya sosialisasi kepada publik? Ya itu pertama ya melalui TV, melalui koran, melalui public service announcement itu kan. Terus kedua mungkin ya perlu dievaluasi waktu APSEC masuk kelas training di kelas itu. Ya kalau saya boleh ya diberikan mata pelajarannya ya mengenai inilah hospitality lah. Baik. Gitu, ya. Baik Pak Arista, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan kami siang hari ini. Pemirsa, Presiden Jokowi